Masih terbuka bertindak untuk dan atas nama klien kami Sarwenda. Akhirnya Sarwenda mensomasi beberapa akun TikTok guys, yang dimana Sarwenda menganggap bahwa akun TikTok ini meresahkan ya, mengganggu keluarganya, mengganggu psikologi anak-anaknya. Ya bisa jadi sih ya gitu ya kan, karena kita dengan melihat berbagai media saat ini yang mengatakan bahwa ada something tentang si Onyo dan lain sebagainya. Namun yang saya sorotin bukan itu sebenarnya. Yang saya sorotin bukan itu. Yang saya sorotin itu begini guys. Ketika di akhir daripada wawancara itu, ada seorang wartawan berkata bahwa apakah ini sudah ada persetujuan atau ada komunikasi dengan Rube Onsu. Itu satu. Terus kedua, ya kan, mereka para wartawan menanyakan bahwa hal ini kan terjadi karena adanya prahara ya, prahara rumah tangganya ya, di mana info yang update atau yang kita sudah tahu bahwa sudah 2 bulan ya, sudah 2 bulan Rube Onsu atau 2 bulan lebih Rube Onsu dan Sarwenda ini pisah rumah. Itu ceritanya ya gitu, sehingga keluarlah statement bahwa oh ya ini dan itu dan segala macam, sehingga liarlah pemberitaan. Nah ini yang menurut saya bahwa kenapa Sarwenda seolah-olah tidak bisa menjawab. Nah ini dia, kalau kalian mau tahu bagaimana reaksi dari Sarwenda ya, Sarwenda ketika ditanyakan seperti itu, simak dan saksikan video ini sampai akhir ya, supaya tidak gagal paham. Tidak pas ya, atau kami kategorikan sebagai hoax yang mulai dari klien kami di framing mengajukan gugatan ya, sudah kita klarifikasi bahwa itu tidak benar, dan sekarang klien kami di framing kembali terkait hal-hal yang kurang mengenakan dengan anaknya ya. Jadi 100% itu adalah framing orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi klien kami sudah gerak dan sudah tidak lagi bisa berdiam diri, karena berita seperti ini pas kita lihat sudah kurang lebih tahunan ya, hampir 1 tahun. Tapi klien kami ini tidak pernah mau mengurusi hal-hal seperti itu sebenarnya, tetapi karena sudah terus ada, nah, klien kami dengan arahan kami, kita akan mengajukan hari ini adalah somasi terbuka. Kenapa somasi terbuka? Karena yang melakukan komen, yang melakukan framing itu sudah banyak. Ya kalau hanya 1-2 orang mungkin kami hanya melakukan 1 somasi, tapi karena ini sudah dilakukan oleh framing dilakukan oleh banyak orang dan komentarnya sudah banyak, itu sudah sangat mengganggu dan kami lakukan somasi terbuka. Nah apa yang kami sampaikan akan disampaikan rekan saya nanti ya untuk somasinya. Setelah itu mungkin klien kami sendiri yang akan mengcounter sebenarnya situasinya seperti apa. Oke, ya terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua seperti sudah dijelaskan oleh Pak Kris tadi ya, maka kali ini saya akan membacakan somasi terbuka kami untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Oke, somasi terbuka bertindak untuk dan atas nama klien kami Sarwenda. Dengan ini kami menyampaikan somasi terbuka sebagai tindak lanjut atas dugaan adanya informasi atau informasi elektronik yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami, berupa gambaran atau tulisan yang dituduhkan atau fitnah kepada klien kami dengan maksud diketahui umum dan merugikan klien kami, yang diduga dilakukan oleh pemilik akun TikTok, diantaranya Cancer @andai05065, Suka Bakso _Aya04, Jaya Mulia @kobil, dan Full Check Bio @full.check.bio, dan yang terakhir J2_P J2_APS. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami menghimbau kepada pemilik akun TikTok tersebut di atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf kepada klien kami secara terbuka
dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan. Yang kedua, menghapus tulisan dan atau gambar atau foto dan atau video yang berisi tuduhan atau fitnah yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami. Dan apabila belum ada realisasi sampai batas waktu sebagaimana disebutkan di atas, maka klien kami akan menggunakan hak sebagai warga negara untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan laporan pidana melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pengajuan gugatan perdata. Bahwa dengan ini, klien kami juga akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak lainnya yang diduga dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik klien kami dengan cara menuduhkan suatu hal dalam bentuk gambar, tulisan, dan atau informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dan merugikan klien kami. Yang dilakukan melalui sistem elektronik termasuk namun tidak terbatas pada aplikasi TikTok, Instagram, X atau Twitter, dan channel YouTube sebagaimana diatur dalam pasal 27A Junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atau pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP dan atau aturan hukum lainnya. Demikian somasi terbuka ini kami sampaikan agar segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Jadi teman-teman media, apa yang kami sampaikan adalah pintu awal untuk permintaan maaf kami buka. Jadi 3 kali 24 jam itu adalah waktu yang kami berikan agar orang-orang yang melakukan framing, orang-orang yang melakukan komentar-komentar yang langsung melakukan fitnah kepada klien kami, tetap Sarwenda sangat membuka pintu maaf. Tetapi dengan syarat tidak boleh mengulangi. Karena apa? Karena yang dijaga oleh Sarwenda ini adalah psikologis anak. Bagaimana framing ini membuat tidak patutlah kita dengar sebenarnya, tapi terus dilakukan. Nah, orang-orang yang framing ini akan kami laporkan dan yang melakukan komentar-komentar ini kalau tidak melakukan permintaan maaf dengan berat hati, kami tetap akan mengambil hak hukum kami. Jadi kami tidak mengancam, tapi kami mengambil hak hukum kami untuk melakukan pelaporan nantinya apabila tidak ada itikat baik terkait pemaafan. Dan pemaafan seperti apa? Meminta maaf di depan media juga. Selamat siang semuanya. Jadi setelah diskusi panjang dengan kuasa hukum saya, maka ini masalah sudah bergulir lama sekali dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil tindakan tegas. Kenapa harus tegas? Karena berita ini sudah berlarut terlalu lama banget dan sudah sangat mengganggu saya dan mengganggu anak-anak saya juga, karena posisinya saya juga harus menjaga mental anak-anak saya, kelangsungannya mereka. Seperti yang saya selalu bilang, mereka udah mulai bertumbuh besar, ada yang udah besar juga, udah bisa baca, udah tahu juga. Jadi saya harus menjaga dan melindungi mereka sebenarnya. Dengan kayak gini saya mau mengklarifikasi semuanya. Apa yang diomongin orang itu fitnah, jadi saya harus bertindak tegas dan supaya kedepannya nanti tidak mengganggu anak-anak saya, bukan cuma saya tapi anak-anak saya. Dan saya nggak mau misalnya ada oknum-oknum yang sengaja memfitnah saya, yang sengaja menyudutkan saya, tidak bertanggung jawab, komen atau mungkin yang mereka membuat opini-opini supaya orang lain juga berpikir seperti mereka, padahal itu sebenarnya semuanya fitnah. Itu benar-benar diselesaikan dengan baik-baik demi kedepannya
tidak mengganggu psikologis ataupun mental anak-anak saya. Jadi dengan ini saya langsung menyerahkan semuanya ke kuasa hukum saya, karena saya yakin mereka yang lebih mengerti bagaimana menanganinya. Biarkan saya fokus dalam menjaga mental anak-anak saya dan melindungi anak-anak saya. Sebagai ibu pasti berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan saya ini hanya berusaha untuk belajar menjadi ibu yang tidak membeda-bedakan anak-anaknya dan berusaha untuk adil ke semua anak-anaknya. Jadi kalau misalnya ternyata etikat baik seperti itu, niat baik tulus seperti itu, di-framing orang, difitnah orang, pasti ada rasa sedih dan kecewa. Jadi saya serahkan semuanya ke kuasa hukum saya. Dan terima kasih semuanya, semoga beritanya sampai sesuai dengan tujuan, nggak ada yang dikat-kat, nggak ada yang di pojok-pojokkan, supaya semuanya baik-baik semua. Langkah ini udah didiskusikan belum sih dengan korban, sikap dia untuk yang kali ini gimana? Biasanya kan beliau langsung tanggap. Ya biasanya Bang Ruben sendiri yang langsung menanggapi gitu. Gimana gitu? Nah, terkait yang apa yang disampaikan korban ya ke RO ya, itu nanti bisa tanyakan aja langsung ke RO-nya. Nah, soalnya takutnya malah jadi salah bicara, kita kan lagi. Bang, tapi kan ini awal mula pemicu ini besar kan gara-gara perihal hubungan rumah tangganya Ci Wenda sama Ruben gitu. Mungkin tadi bilang juga semua informasinya hoax kan. Kawan-kawan bisa lanjut ini soalnya anak-anak kita tadi udah telepon, kita di-mute banget. Jadi terkait masalah rumah tangga, boleh silakan. Terima kasih semuanya. Tapi jadi tadi lu bilang Nah, itu dia guys, somasi yang diberikan kepada beberapa akun TikTok khususnya ya, mengenai pemberitaan atau membuat seolah-olah Sarwenda dan ya kita nggak tahu ya, saya juga belum cek ya untuk akun TikTok yang disebutkan tadi, bahwa mereka harus melakukan permintaan maaf secara langsung ya, secara terbuka kepada Sarwenda ya mengenai pemberitaan yang disampaikan. Dan kalian melihat sendiri kan bagaimana reaksi Sarwenda ketika ada seorang wartawan. Nah, menurut saya sebenarnya kalau tidak ada something atau apa gitu ya sampaikan aja lah ya, namanya udah risiko jadi seorang artis ya gitu ya kan. Seorang artis udah risiko gitu ya kan. Ya kalau memang tidak ada apa-apa ya bilang tidak ada apa-apa. Kalau memang ada apa-apa ya udah bilang ada apa-apa gitu ya kan. Ya namanya sekali lagi resiko menjadi seorang artis Ci Sarwenda ya gitu ya kan. Udah resiko kalian menjadi seorang artis. Nah, buat teman-teman semua, menurut kalian bagaimana guys mengenai sikap Ci Sarwenda ini? Apakah ada sesuatu yang mungkin teman-teman mau sampaikan? Yuk silakan sampaikan di kolom komentar ya, dan jangan lupa subscribe dan like dan share teman-teman supaya channel ini kita bangun bersama-sama secara positif tentunya. Terima kasih.